Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Ya pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam acara Talkshow Bincang Sehat yang akan membahas mengenai deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM. Dan pemirsa, pembangunan kesehatan di Indonesia pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan secara serentak oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, baik dari pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir pada tahun 2023 dan dinyatakan menjadi penyakit endemik. Namun, masih banyak sekali tantangan di bidang kesehatan yang penting untuk ditangani, misalnya kasus penyakit tidak menular yang merupakan penyakit katastrofik seperti kanker, jantung, stroke, ginjal, dan diabetes. Berdasarkan data dari Institute for Health Metrics and Evaluation tahun 2015 hingga 2019, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit katastrofik tersebut menjadi beban pembiayaan yang besar di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2022, beban pembiayaan penyakit tidak menular sendiri mencapai 24,1 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mana beban pembiayaannya adalah sebesar 17,9 triliun rupiah. Jumlah tersebut dikhawatirkan akan meningkat di setiap tahunnya. Untuk itu dalam kesempatan ini 60 menit ke depan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu pada Talkshow Bincang Sehat mengenai deteksi dini penyakit tidak menular atau yang sering disebut dengan PTM. Ya pemirsa, telah hadir bersama kita dua narasumber kita hari ini pada sore hari ini yang luar biasa, yaitu Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Hihayatul Wafiro MA. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kabarnya selalu baik ya Bu. Alhamdulillah, harus selalu baik dan selalu sehat dan tentu harus selalu semangat. Luar biasa. Oke. Selanjutnya narasumber kedua kita adalah dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Amir Hidayat SKM MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Baik pemirsa. Selanjutnya pada segmen pertama ini kita akan fokus membahas terkait pembangunan kesehatan baik secara nasional pada umumnya dan Kabupaten Banyuwangi pada khususnya. Langsung saja, Bu Nini. Yap. Iya, oke, baik, sudah siap ya Bu? Tentu, oke. Bu Nini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi kesehatan di Indonesia pada secara umum pasca pandemi COVID-19. Jadi COVID kemarin itu menjadi refleksi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Karena setelah COVID ini baru kita menyadari betapa rapuhnya kondisi kesehatan kita. Kita ini tidak punya kekuatan secara fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Kita diporak-porandakan dengan COVID. Bagaimana ketika COVID datang kita tidak siap secara fasilitas kesehatan. Bagaimana yang namanya rumah sakit menumpuk pasiennya, kita kekurangan oksigen di mana-mana, tenaga kesehatan kita sangat capek luar biasa, kita kehilangan juga tenaga kesehatan. Oleh sebab itu setelah COVID berlalu, kita ini mulai bukan hanya memulihkan kondisi psikologis, tapi kita juga mulai mengintrospeksi diri. Apa yang kurang dari fasilitas kesehatan kita, apa yang kurang dari tenaga kesehatan kita. Kita sudah kehilangan banyak tenaga kesehatan, oleh sebab itu kita ini harus mempersiapkan. Seandainya walaupun kita tidak pernah berdoa COVID atau sejenisnya akan ada lagi di dunia ini, tapi
tentu kita harus mempersiapkan kondisi terburuk di bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kami di Komisi 9 terus melakukan evaluasi dan juga melakukan antisipasi bagaimana kita punya ketahanan secara kesehatan. Ketahanan bukan hanya soal ketahanan pangan, tapi juga ketahanan soal kesehatan. Sehingga kita punya kemandirian. Kalau nantinya kita ada kasus serupa, kita punya tenaga kesehatan yang kuat, punya fasilitas kesehatan yang mumpuni, dan juga kita punya obat-obatan dan vaksin yang juga ready di Indonesia. Tidak perlu lagi mengambil dari luar negeri. Luar biasa, tidak harus mengambil dari luar negeri. Yap. Bu Nini, sebagai anggota DPR atau sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi legislasinya, serta penganggaran dan pengawasan juga. Ya. Nah, bagaimana Komisi 9 DPR menjalankan fungsinya di bidang kesehatan tersebut? Jadi Komisi 9 ini fokusnya di 3 hal, yakni soal kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Untuk fungsi legislasi kita baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yakni Omnibus Kesehatan, yang ini salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita memodernisasi soal kesehatan ini, bagaimana bidang kesehatan ini kita bawa untuk menjadi hal yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, bisa menggunakan teknologi. Kalau sekarang kita mungkin untuk daftar antri di puskesmas harus datang ke puskesmas. Kita nanti akan lambat laun bisa daftar ke puskesmas hanya menggunakan HP. Bagaimana kita daftar ke rumah sakit hanya menggunakan HP dari rumah. Jadi tidak perlu nunggu lama datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas. Ini pelan-pelan akan kita perbaiki. Itu salah satu hal yang paling penting, dan juga di undang-undang tersebut ada keterlibatan masyarakat. Dan juga yang paling penting lagi adalah soal puskesmas yang kita jadikan bukan hanya soal puskesmas hanya melayani soal penyembuhan kuratif saja, tapi juga soal promotif dan edukasi. Baik, terima kasih Bu Nini. Mungkin saya akan bergeser kepada Kepala Dinkes Kabupaten Banyuwangi, Pak Amir. Terima kasih. Oke. Siap. Baik, Pak Amir, selaku Kepala Dinkes Kabupaten Banyuwangi mungkin bisa diceritakan mengenai kondisi kesehatan Kabupaten Banyuwangi secara umum. Nah, dan apa saja capaian dan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi sendiri? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Dapat kami sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Nihayatul Afiroh secara umum gambaran kondisi kesehatan di Indonesia. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan dan capaian-capaian di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah pembangunan kesehatan itu ditujukan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dan derajat kesehatan itu dilihat yang paling utama itu meningkatnya usia harapan hidup. Jadi kalau kami bersama dengan Bapak Ibu peserta talkshow ini yang luar biasa, usianya kayaknya sebagian besarnya sudah di atas lansia, di atas 65 tahun. Ini bukti bahwa usia harapan hidupnya meningkat, harapan hidupnya tinggi. Nah, di tahun 2022 usia harapan hidup di Kabupaten Banyuwangi itu 70 tahun. Saat ini meningkat menjadi 71,6 tahun. Ini menjadi indikasi meningkatnya derajat kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, usia harapan hidup itu terutama ditentukan dari 3 faktor. Indikasi utama adalah menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, dan menurunnya insiden dari penyakit, khususnya penyakit menular dan tidak menular. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di Kabupaten Banyuwangi stunting misalnya ini menurun di tahun 2021 itu 20,1%, saat ini 18,1%, menurun 2%. Ini yang di Kabupaten Banyuwangi atas upaya semua pihak, kita bersyukur. Demikian juga penyakit menular, HIV, TB paru dan sebagainya, HIV, AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Biasanya beberapa tahun itu kita ini termasuk peringkat yang keempat di Jawa Timur yang paling tinggi. Saat ini menurun menjadi 436 kasus, itu sudah menurun dari yang peringkat 4 menjadi peringkat 5, peringkat 6 di tahun 2022 ini. Ini bagian dari upaya yang terus akan kita tingkatkan supaya semakin menurun di tahun mendatang. Demikian juga penyakit tidak menular, ini yang menjadi atensi kita semua, yang biasanya relatif tinggi dan ini nampaknya mengalami tren peningkatan. Makanya kami sangat berterima kasih, ini
menjadi atensi kita semua. Harapannya kita akan dorong supaya penemuan kasusnya tinggi, tapi juga upaya pengobatan dan penurunan kasusnya semakin tinggi. Beberapa daerah yang relatif rendah itu belum tentu sebenarnya kasusnya rendah. Bisa jadi upaya penemuannya memang kurang maksimal sehingga ada beberapa kasus yang belum ditemukan dan belum diobati. Nah ini yang terus kami upayakan di Kabupaten Banyuwangi. Upaya penemuan kasus akan kita tingkatkan, hipertensi, DM, diabetes mellitus, dan penyakit tidak menular lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami ingin sampaikan 3 strategi utama yang terus kami upayakan di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah kolaborasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, upaya yang dilakukan oleh jajaran kesehatan, itu hanya stimulus yang harapannya direspon oleh semua pihak. Dan kami berterima kasih dari Komisi 9, Ibu Dr. Hayatul Wafirah memberikan dukungan yang luar biasa di dalam, yang memberikan concern di dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Ini bagian dari kolaborasi yang akan kita kuatkan mendorong semua pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesehatan. Yang kedua adalah integrasi. Saat ini upaya kesehatan tidak hanya tadi sudah disampaikan, tidak hanya kuratif, tapi juga promotif dan preventif. Di Kabupaten Banyuwangi, rumah sakit, terus kemudian puskesmas dan jajarannya, puskesmas membantu, posyandu dan sebagainya itu merupakan satu kesatuan. Tidak hanya kejadian yang kemudian datang di rumah sakit kemudian ditangani, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana deteksi dini, bagaimana upaya promotif dan preventif di posyandu, di pustu, di puskesmas, itu kemudian dimaksimalkan supaya ini akan menekan kejadian yang masuk di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah digitalisasi. Ini terus kita upayakan karena saat ini sudah era teknologi informasi, sehingga pencatatan pelaporan ketika terjadi kasus supaya menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Ini semuanya kita digitalisasi dengan pencatatan pelaporan melalui aplikasi terintegrasi yang didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan juga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ini yang terus kami upayakan supaya upaya kesehatan ini menjadi komprehensif, menjadi lebih efektif dan lebih efisien lagi. Luar biasa ya. Ya boleh tepuk tangannya. Ya menarik sekali ya pemirsa perbincangan atau diskusi kita kali ini. Dan pemirsa setelah berbicara seputar pembangunan kesehatan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Banyuwangi secara khususnya. Tentunya pemirsa, pemerintah dalam hal ini Kemenkes tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari DPR serta pemerintah daerah untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Harus ada upaya kolaboratif antara berbagai stakeholder untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Dan pemirsa di segmen selanjutnya kita akan berbincang lebih menarik lagi mengenai apa itu PTM dan upaya-upaya penanggulangan PTM. Tetap bersama kami. Salam sehat. Bu, ayo ayah antar ke layanan kesehatan. Tapi kan ibu nggak sakit. Wanita yang telah menikah sebaiknya melakukan screening untuk deteksi kanker. Kanker bisa disembuhkan jika lebih dini ditemukan. Jangan takut deteksi kanker sejak dini. Keberanian ibu, masa depan keluarga. Salam sehat. Ya pemirsa, kembali lagi pada perbincangan kita yang luar biasa pada hari ini membahas mengenai isu kesehatan terkini. Dan pemirsa, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa beban penyakit atau yang disebut dengan triple burden, yaitu penyakit menular masih perlu ditekan. Sekarang bermunculan penyakit baru atau yang disebut dengan new emerging disease seperti COVID-19 serta adanya penyakit tidak menular atau yang sering kita sebut dengan PTM yang terus meningkat baik bagi penderita maupun dari segi pembiayaannya. Dan pemirsa, hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan terdapat 3 dari 10 penderita PTM yang terdeteksi, sisanya tidak terdeteksi.
atau tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami penyakit tersebut. Selain itu, 70% penderita kanker terdeteksi pada stadium lanjut. Hal ini terjadi karena PTM sendiri tidak menunjukkan adanya sebuah gejala atau tanda pada stadium awal. Gejala penyakit baru terasa pada stadium lanjut, bahkan sudah terjadinya komplikasi. Dan untuk itu, cara terbaik mengatasinya adalah dengan mengedepankan upaya promotif serta preventif dibandingkan dengan upaya kuratif atau mengobati. Apa saja upaya yang dilaksanakan oleh DPR dan Kementerian Kesehatan serta pemerintah Kabupaten Banyuwangi? Hal ini akan kita ulas pada segmen kali ini. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Pak Amir, ya Pak Amir. Baik, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, ya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa apa itu PTM dan contoh penyakit PTM itu apa saja? Apa bedanya dengan penyakit menular? Ya, baik, terima kasih. Pemirsa, penyakit menular, saya ingin sampaikan dulu tentang penyakit menular. Penyakit menular itu biasanya disebabkan oleh virus, oleh bakteri yang itu menular dari seseorang ke seorang yang lain. Nah, penyakit tidak menular itu penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu karena ada ketidakseimbangan di dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, ini yang tadi disampaikan penyakit diabetes mellitus, jantung, stroke, dan sebagainya. Kalau penyakit tidak menular, itu pencegahannya dengan memutus rantai penularan. Demam berdarah misalnya, itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang disebabkan oleh virus. Nah, virus dengue. Nah, ini kalau kemudian akan dicegah, bagaimana kita putus mata rantai penularannya. Nah, ketika penyakit tidak menular itu karena ada ketidakseimbangan metabolik, seperti contoh kanker jantung, stroke, dan sebagainya, maka yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita akan mencegah, mendeteksi secara dini dan kemudian melakukan upaya pengobatan, upaya pencegahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di Kabupaten Banyuwangi, penyakit hipertensi itu trennya meningkat dari tahun ke tahun. Di beberapa tahun yang lalu, di 10 besar penyakit yang ada di Kabupaten Banyuwangi, itu yang paling tinggi infeksi saluran pernafasan atas, ISPA, batuk, pilek, dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua diare. Nah, saat ini yang paling tinggi itu adalah hipertensi. Hipertensi Bapak Ibu sekalian itu menjadi pintu bagi jantung, stroke, gagal ginjal dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian menjadi atensi. Kita akan terus mengupayakan supaya proses promotif dan preventif pencegahan yang jauh lebih murah itu bisa kita laksanakan dengan 5 langkah. Maka ini yang mohon untuk terus diupayakan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Mohon Bapak Ibu sekalian minimal 3 bulan sekali datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, ini kepada bapak-bapak terutama, enyahkan asap rokok. Karena asap rokok itu mengandung CO, mengandung CO2 yang Bapak Ibu sekalian di dalam darah itu ada hemoglobin. Hemoglobin itu akan mengikat nutrisi dan oksigen yang kemudian disebarkan, didistribusikan ke dalam seluruh organ. Ketika ada asap rokok, ada karbon monoksida, karbon dioksida, itu jauh lebih cepat dan lebih kuat diikat oleh hemoglobin yang kemudian masuk dan meracuni dalam tubuh. Maka enyahkan asap rokok karena ini tidak hanya berbahaya untuk diri sendiri, tapi juga membahayakan orang di sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah R-nya itu rajin beraktivitas fisik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sehat itu adalah keseimbangan kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Kalau Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi makanan yang kemudian tidak ada aktivitas fisik, maka ini resiko akan menumpuk ke dalam tubuh yang kemudian ini akan menjadi penyebab, menjadi pemicu dari hipertensi itu. Nah, ini yang ketiga. Maka yang keempat adalah D-nya itu diet yang seimbang, menyeimbangkan kalori yang masuk dan yang keluar. Yang kelima adalah istirahat yang cukup, sama seperti mesin itu harus ada waktu untuk istirahat. Diistirahatkan yang cukup, tidak harus 8 jam. Kalau normalnya 8 jam. Tapi istirahat yang berkualitas. Bisa jadi 4 atau 5 jam. Tapi kemudian berkualitas merefresh seluruh organ tubuh kita. Dan yang terakhir adalah kelola stres. K-nya itu kelola stres. Sehat itu Bapak sekalian tidak hanya sehat jasmani. Tapi sehat rohaninya. Maka WHO mendefinisikan sehat itu adalah kondisi yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, yang tidak hanya bebas dari penyakit, juga dari kecacatan.
Maka ini penting sekali Bapak sekalian, 5 langkah cerdik, langkah sederhana yang mengurangi beban biaya yang tinggi BPJS Kesehatan dan sebagainya yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Hayatul Wafirah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya, sangat informatif ya. Melakukan upaya-upaya cerdik gitu ya, enyahkan rokok. Jadi bapak-bapak yang ada di depan ini biasanya ya yang sering ngerokok, karena itu membahayakan buat perokok pasif yang juga. belakang juga, yang rokok, yang belakang. yang depan ya. Yang belakang ya, bapak-bapak ini biasanya sering kali merokok, itu kan membahayakan juga buat perokok pasifnya juga ya, ibu-ibunya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak Amir, mungkin bisa dijelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Iya, Bapak sekalian yang kami hormati, yang pertama adalah pola makan. Pola makan ini tidak hanya waktunya, tapi juga kandungan dan kualitas nutrisinya. Maka kalau makan minimal lengkap nutrisinya, jadi tidak hanya karbohidrat dan kemudian mungkin ada sedikit protein, yang ini sekarang lagi tren, anak-anak remaja kita ini tidak suka sayur, tapi harus lengkap, harus nutrisi cukup. Ada protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan sebagainya. Dan yang kedua ini yang sangat penting, ini pola hidup. Bagaimana kita menghindari saya kira untuk mengkonsumsi minuman keras dan sebagainya yang itu akan membahayakan bagi tubuh kita. Nah Bapak sekalian yang kami hormati, tadi kami sampaikan aktivitas kita itu harus seimbang. Maka keseimbangan aktivitas kita itu antara lain dengan olahraga yang teratur. Maka kalau Bapak Ibu sekalian melakukan aktivitas yang cukup, insya Allah dengan nutrisi yang cukup, inilah bagian dari gaya hidup sehat yang kemudian akan meringankan beban dari pemerintah, meringankan beban untuk pembiayaan yang sangat tinggi, yang kemudian itu sebenarnya bisa dicegah dari sesuatu yang sederhana, dari aktivitas-aktivitas yang sederhana itu. Saya kira itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Pak Amir, informasinya yang sangat jelas sekali. Dan selanjutnya Bu Nini. Iya, Ibu Nini, DPR juga memiliki fungsi dalam penganggaran, betul? Ya. Mungkin dapat diberikan contohnya peran DPR dalam bidang kesehatan tersebut, Bu. Jadi kita salah satu fungsi DPR itu selain legislasi, tadi sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa kita membuat undang-undang Omnibus Kesehatan, kita juga memiliki fungsi yaitu penganggaran. Untuk terkait PTM ini kita ada anggaran yang cukup tinggi untuk di pelayanan kesehatan. Karena kita ingin pelayanan kesehatan kita semakin baik, pelayanan kesehatan kita semakin mendekatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini akses kesehatannya lebih baik. Kita menganggarkan cukup tinggi yaitu 24,7 triliun. Tidak perlu saya tanyakan kalau triliun itu nolnya berapa. Kira-kira berapa triliun nolnya? Pasti pinter-pinter semua karena yang hadir di sini semua adalah guru-guru dan dosen. Saya berasumsi semua tahu kalau triliun itu nolnya berapa. Jadi anggaran di Dirjen Pelayanan Kesehatan ini salah satunya adalah untuk di puskesmas. Saya termasuk orang yang sepakat bahwa pelayanan untuk puskesmas ini harus diperkuat daripada rumah sakit. Kenapa? Karena puskesmas ini adalah pelayanan terdepan dan yang lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat ini lebih bisa dekat aksesnya ke puskesmas daripada ke rumah sakit. Masyarakat ini lebih berani datang ke puskesmas daripada datang ke rumah sakit. Oleh sebab itu pelayanan di puskesmas harus diperkuat. Alat-alat kesehatan di puskesmas juga harus diperkuat. Oleh sebab itu Komisi 9 punya komitmen yang luar biasa untuk penguatan pelayanan di puskesmas. Kita ini di Puskesmas Banyuwangi ada 45 puskesmas yang ada di Banyuwangi dan ini sudah kita siapkan, sudah kita bagi semua setiap puskesmas USG di seluruh puskesmas yang ada di Banyuwangi. USG ini Mbak, kalau kita berpikir USG ini hanya untuk ibu hamil saja kan, selama ini kita berpikir USG untuk ibu hamil. Kita kemarin sudah mendiskusikan di Komisi 9 bagaimana USG ini juga bisa untuk mendeteksi dini kanker payudara. Karena sebenarnya USG itu kepala USG itu bisa diganti dan itu bisa untuk mendeteksi kanker payudara. Kanker payudara ini seperti dikatakan oleh tadi Mbak Bidudi tadi mengatakan bahwa kenapa terjadi banyaknya orang meninggal karena kanker payudara? Karena deteksinya yang sudah terlanjur. Karena kalau orang deteksi dini dengan
deteksi pakai tangan itu kalau benjolan itu berarti sudah 2 cm lebih. Berarti itu sudah stadium lanjut. Tapi dengan deteksi melalui USG itu 0,5 baru kecil itu sudah terdeteksi. Semakin dini terdeteksinya, semakin kesempatan untuk diobatinya juga semakin tinggi. Kita berharap USG ini bukan hanya untuk kandungan saja, tapi juga bisa untuk mendeteksi dini di kanker payudara. Kanker lain, kanker serviks atau kanker dinding rahim ini juga bisa dideteksi tesnya bisa di puskesmas melalui IVA. Jadi ibu-ibu jangan malas untuk datang ke puskesmas. Karena di puskesmas Anda semuanya bisa untuk melakukan deteksi kanker payudara dan kanker serviks. Nah, inilah kenapa kita menganggarkan cukup tinggi untuk pelayanan kesehatan terutama kesehatan primer. Karena apa? Kita ingin puskesmas yang ada ini benar-benar berdaya. Biar masyarakat ini tidak perlu berbondong-bondong memenuhi rumah sakit, tapi cukup di puskesmas. Banyuwangi luar biasa karena puskesmas itu di tingkat kecamatan ya. Kecamatan kita ada 25 tapi puskesmasnya ada 45. Jadi ada kecamatan yang satu kecamatan puskesmasnya lebih daripada 1. Bisa 2 atau 3. Nah, ini yang harus kita perkuat. Nah, penganggaran kita ini selanjutnya juga kita untuk memberikan puskesmas adalah pelayanan untuk digital. Digital ini agar nantinya teknologinya semakin canggih seperti saya katakan sebelumnya, masyarakat tidak perlu antri terlalu lama. Biasanya kan protesnya masyarakat itu kalau pakai BPJS lo antrinya sawi. Tapi nek kong bayar BPJS rawat. Tapi nek pas weloro yang ruweti wong. Jadi biasanya saya selalu bilang ke masyarakat dulu ketika belum ada BPJS itu orang yang berani datang ke puskesmas, orang yang berani datang ke rumah sakit yang mau berani berobat hanya 2 tipe orang. Yang pertama orang yang punya uang, yang kedua orang yang mau mati. Karena apa? Karena mahalnya biaya kesehatan. Tapi sekarang dengan adanya BPJS orang sakit panu pun datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas. Sehingga disitulah terjadi penumpukan pasien. Biasanya puskesmas pasiennya cuma 50, sekarang 150. Jadi disitulah terjadi penumpukan pasien. Jadi bukan karena pembedaan BPJS-nya, tapi karena masyarakat sekarang lebih mudah bisa mendapatkan akses kesehatan ke puskesmas dan rumah sakit. Itulah yang mengapa kita terus menganggarkan anggaran kesehatan sekarang luar biasa Mbak. Kemarin anggaran untuk 2024 ini kita naikkan dari 80 triliun sekarang sudah 90 triliun untuk anggaran kesehatan secara nasional. Ini sudah lebih dari 5% ya, lebih 5% jadi sudah 90 triliun. Kita berharap nanti ada anggaran 90 triliun itu yang sedang kita perjuangkan tapi belum berhasil ya, masih terus kita perjuangkan. Ada anggaran untuk kesehatan untuk pondok pesantren dan itu terus kita perjuangkan. Luar biasa. Sangat informatif sekali ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian jika ingin memeriksakan silahkan datang ke puskesmas ya. Ya, ada tes IVA yang untuk tes untuk kanker serviks atau kanker dinding rahim. Jadi kalau untuk perempuan kanker yang paling bahaya itu adalah kanker dinding rahim sama kanker payudara. Jadi ibu bapak biasanya kan bedanya apa sih apa bedanya penyakit menular dan tidak menular. Karena penyakit menular itu kan kalau ada orang yang sakit batuk nih kita sudah tahu nih cara pencegahannya. Jangan mendekati orang batuk atau kita pakai masker. Kalau penyakit tidak menular, contoh tetangga kita nih ada yang sakit diabetes atau ada sakit darah tinggi. Bukan berarti kita menjenguk terus langsung kita kena tertular, tidak. Tapi penyakit-penyakit tersebut adalah benar-benar penyakit yang kaitannya dengan gaya hidup kita. Dan ternyata dari 5 penyakit yang paling membunuh di Indonesia, 4 penyakit yang paling membunuh di Indonesia adalah penyakit yang tidak menular. Hanya 1 penyakit yang menular yang membunuh. 4 penyakit yang paling membunuh di Indonesia itu adalah penyakit tidak menular adalah diabetes, darah tinggi, kanker dan jantung. Bukan penyakit yang menular. Nah ini semuanya kaitannya dengan gaya hidup kita. Lah kalau di kampung kayaknya ini semua gampang sih. Orang kita ini ke pasar juga jalan kaki kok, yang mau jalan kaki. Wong kita mau berangkat
berangkat mau rewang juga jalan kaki, jadi pasti sebenarnya kebiasaan kita ini, kebiasaan di kampung ini sebenarnya kebiasaan sehat yang sebenarnya lambat laun kita sudah mulai hilang. Ke pasar sudah ganti naik sepeda motor. Kita mau berangkat gosip ganti naik sepeda motor. Lah itu kan juga juga seperti itu. Makanan sehat sebenarnya juga kita gampang sekali Mbak di Banyuwangi ya. Coba sekarang di depan rumah warga sudah banyak yang menanam namanya buah naga. Cuman masalahnya buah naganya itu semuanya diborongkan, dijual. Nggak ada yang dikonsumsi sendiri. Saya tanya buah naganya diapakan? Semuanya dijual. Uangnya buat apa? Buat beli sosis. Buat beli makanan, beli boba, apakah itu enggak boleh? Boleh, tapi kadang-kadang harus kita berpikir untuk keseimbangannya seperti apa. Begitu Mbak, terima kasih. Masih seputar anggaran, mungkin pemirsa masih penasaran juga ya bagaimana dengan pengawasan anggaran tersebut. Iya, jadi salah satu pengawasan kita adalah kita melihat apakah program itu berjalan dengan lancar. Kita harus melihat contoh di pelayanan kesehatan, kita harus melihat betul ke daerah-daerah. Apakah anggaran yang kita sampaikan ini betul-betul turun. Soal PTM ini, anggarannya cukup tinggi, kenapa PTM-nya masih cukup tinggi? Apakah sosialisasi ke masyarakatnya kurang? Apakah sosialisasi masyarakatnya kurang? Masyarakat jangan-jangan tidak tahu, tidak menyadari bahwa mereka harus aktif untuk periksa. Yang namanya darah tinggi, kadang-kadang saya nggak menyadari kok kalau darah tinggi dicek darahnya normal-normal saja, tiba-tiba brek stroke. Karena ternyata memang yang namanya tes itu memang harus menyeluruh dan harus komprehensif. Nah, ini butuh sosialisasi kepada masyarakat. Makanya kita mendorong untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya dengan seperti ini Mbak, untuk meyakinkan masyarakat, ayo datang ke pelayanan kesehatan. Dan ini gratis untuk datang ke pelayanan kesehatan untuk mereka bisa mengakses. Nah, ini juga salah satu bentuk pengawasan kita bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sampai ke masyarakat dan bisa benar-benar mengurangi dari persoalan kesehatan yang ada di masyarakat. Terima kasih Bu Nini. Namun satu kali lagi pertanyaan ya Ibu, ya. Apa upaya yang dilakukan oleh DPR untuk memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan? Ya, tadi di samping kita memperkuat puskesmas ya, kita sebenarnya juga melakukan membangun beberapa rumah sakit ya. Kalau tadi di Banyuwangi dikatakan bahwasanya Banyuwangi ini persoalan darah tinggi semakin tinggi ya Pak ya, efeknya di jantung. Saya ingat betul ketika tahun 2018 saya waktu itu dengan PLT Rumah Sakit Belambangan berusaha bagaimana untuk di Rumah Sakit Belambangan ini bisa pasang ring jantung. Lalu dapat ring jantung jadi sebulannya cuma 8. Beberapa bulan lalu jungkir balik bagaimana bisa sampai 20 dan sebagainya. Kita terus berkolaborasi untuk melakukan itu dan kita membangun beberapa rumah sakit. Jadi rumah sakit yang ada di Indonesia ini baru tersentral Mbak, tersentral di beberapa titik. Di Indonesia bagian timur seluruh pasiennya itu biasanya dilarikan ke satu titik yaitu Dr. Sutomo. Makanya sekarang sedang dibangun rumah sakit di Makassar dan juga di Ambon rumah sakit yang kaitannya nanti bisa menampung dari daerah Indonesia Timur sehingga tidak semuanya terfokus di Indonesia Timur. Dan di di Banyuwangi sendiri kita juga terus melakukan upaya-upaya untuk bisa memberikan support kepada dinas kesehatan bagaimana dinas kesehatan ini bisa memberikan pelayanan lebih baik. TCM sudah ada berapa ya Pak ya? TCM terus kita dorong ada di beberapa rumah sakit karena TCM ini kaitannya untuk tes tuberkulosis, TBC. TBC ini juga penyakit menular yang diam-diam kita ini sudah cukup lama menjadi negara dengan TBC yang cukup tinggi. Dan saya meminta agar dinas kesehatan ini pustunya juga diperkuat. Pustu itu adalah puskesmas pembantu yang ada di tiap desa. Jangan sampai pustu ini hanya buka jam 8 tutup jam 10.
Pustu ini adanya di desa-desa dan juga posyandu untuk balita, posyandu untuk lansia juga digiatkan. Sehingga juga tahu nanti untuk membantu masyarakat-masyarakat yang mungkin ada yang hamilnya bermasalah dan juga soal stunting. Karena sejatinya ketika seorang perempuan itu hamil bukan hanya mengandung anak dari keluarga itu saja. Ketika seorang perempuan hamil, dia mengandung anak dari bangsa Indonesia. Karena kita tidak pernah tahu anaknya siapa nanti yang akan memimpin negeri Indonesia ini. Artinya selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya inisiatif dari masyarakat juga perlu ya Bu ya? Ya, kita harus hand in hand ya, harus seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan juga ada payung hukum dan anggaran yang harus memayungi agar berjalannya lebih kencang lagi Mbak. Oke, baik. Mungkin saya akan bergeser ke Pak Amir ya, Pak Amir. Mungkin tadi kan sudah diceritakan gambaran umum di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin bisa dijelaskan mengenai kasus PTM-nya sendiri di Kabupaten Banyuwangi dan seperti apakah peranan pemerintah daerah untuk mencegah PTM dan mengobati jika sudah terkena PTM, terjadi PTM. Ya, terima kasih pemirsa. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 itu menjadi acuan bagi kami dan bagi Kementerian Kesehatan untuk memberikan target di setiap kabupaten kota. Di Kabupaten Banyuwangi, hasil Riskesdas itu menunjukkan bahwa 37% penduduk Banyuwangi itu mengalami hipertensi. Jadi kalau kami hitung dari 1,2 juta penduduk dewasa di atas 19 tahun, itu ada 488 ribu yang mengalami hipertensi. Tapi yang saat ini belum ketemu semuanya. Kami baru menemukan 390 ribu atau kinerja kami dihitung untuk penemuan kasusnya baru 80%. Ini terus kami upayakan penemuan kasusnya karena hasil Riskesdas itu menunjukkan 37% dari penduduk Banyuwangi mengalami hipertensi. Nah, ingin kami sampaikan bahwa di forum yang sangat baik ini kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, kepada DPR RI yang sudah memberikan dukungan penuh untuk mengantisipasi, untuk memberikan treatment terhadap tren peningkatan hipertensi, jantung, stroke, dan penyakit tidak menular PTM lainnya yang berupa saat ini sedang dibangun Blambangan Cardiac Center. Jadi pusat jantung dan stroke di Blambangan yang mendapatkan support peralatan dari Kementerian Kesehatan lebih dari 16 miliar dan gedungnya saat ini sedang dibangun dengan anggaran lebih dari 14 miliar. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau pasang ring jantung enggak usah ke Malang, enggak usah ke Surabaya, cukup ke pusat jantung dan stroke di Blambangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi lebih dekat, menjadi lebih mudah. Tapi pesannya kalau perlu jangan pasang ring jantung. Pak Ibu setuju? Nah, ini yang penting. Jadi ini harus dicegah, harus diantisipasi dan pemerintah sudah menyiapkan luar biasa dukungan untuk pendirian Blambangan Cardiac Center itu. Nah, kami sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Dr. Nihayatul Lafiroh tadi bahwa puskesmas harus dikuatkan. Saat ini upaya promotif dan preventif ini sudah luar biasa. Tadi sudah disampaikan ada IFA-tes untuk mencegah kanker serviks dan sebagainya. Sudah dilakukan, bisa dilakukan di puskesmas. Kami laporkan juga, kami informasikan dengan transformasi kesehatan, pemerintah saat ini sudah menyediakan vaksinasi human papilloma virus. Jadi HPV itu sudah bisa dilakukan pencegahannya kepada anak-anak kelas 5, kelas 6 SD. Jadi yang usia 11 sampai dengan 12 tahun itu bisa divaksin untuk mencegah supaya tidak terjadi kanker serviks. Ini bagian dari upaya pemerintah, ikhtiar dari pemerintah yang luar biasa, upaya yang tidak hanya promotif dan preventif tapi juga mencegah dan penanganan yang ada di rumah sakit. Jadi kalau dulu tindakan-tindakan yang dilakukan rumah sakit di Saiful Anwar, di Dr. Sutomo, di rumah sakit tipe A, saat ini sudah bisa ditemui di rumah sakit tipe B di Blambangan dan di Kabupaten Banyuwangi. Ini bagian dari upaya yang luar biasa dari pemerintah, bagian dari transformasi kesehatan. Jadi kalau di Banyuwangi ada Banyuwangi Reborn. Selama 2 tahun pandemi kita hampir seluruh program kegiatan ini tidak jalan optimal. Nah saat ini kita berupaya untuk rebound, untuk meningkatkan seluruh program kegiatan, untuk mensosialisasikan bagaimana upaya di seluruh, baik di penyakit menular, baik tidak menular, ini bisa kita tingkatkan kembali, bisa kita tingkatkan derajat kesehatan menuju Banyuwangi dan Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih Pak Amir, luar biasa ya. Pemirsa, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun dari DPR juga. Dan
Sepertinya perbincangan kita atau diskusi kita kali ini semakin hangat ya pemirsa. Dan tentunya pemirsa kita harus waspada dan pemerintah dan DPR telah berusaha melalui program-program penanggulangan PTM sendiri. Baik secara promotif, preventif, deteksi dini sampai hingga pengobatannya. Namun demikian perlu juga dukungan dari berbagai pihak, utamanya adalah keluarga dan masyarakat. Ini akan kita bahas di segmen 3 dan kita juga akan membahas mengenai persoalan kesehatan yang terjadi saat ini di masyarakat. Kita tahan sejenak untuk mengikuti pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat. Ayah ingat nggak harus ngapain? Ayah harus minum obat hipertensinya. Tapi ayah baik-baik aja kok. Obat hipertensi itu harus rutin diminum untuk menjaga kestabilan tekanan darah ayah. Ingat ya. Mari hidup sehat demi masa depan Anda Dan orang yang kita sayangi. Salam sehat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Midori Autake dalam acara Talkshow Bincang Sehat, edukasi program kesehatan pada tahun 2023. Di segmen terakhir ini, kita akan lanjut membahas mengenai PTM dan kita buka sesi interaksi bersama audiens atau masyarakat yang berada di lokasi ini, dalam talkshow ini, secara langsung. Dan sebagai penutup acara, kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, untuk itu mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita kali ini terlebih dahulu. Untuk itu pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Ibu Nini selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Apa upaya-upaya DPR ke depan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Jadi kita sebagai anggota DPR tentu tidak bisa lepas dari 3 fungsi kita, yakni fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentu kita harus penguatan dari legislasi kita. Jadi kita penguatan dari segi hukum kita untuk memayungi bagaimana kesehatan kita ini punya payung hukum yang jelas sehingga masyarakat dan juga tenaga kesehatan kita bisa ada payung hukum yang jelas dan juga mendorong untuk pelayanan kesehatan lebih baik lagi. Di samping itu anggaran yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, anggaran yang benar-benar berpihak pada kesehatan kita, ini harus kita dorong untuk benar-benar memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi ada 3 hal pokok yang itu menjadi hak yang harus diperoleh oleh masyarakat, oleh warga negara, yang berapapun masyarakat butuhkan, negara harus mengeluarkan. Yang pertama adalah keselamatan warga negara, yang kedua adalah kesehatan warga negara, dan yang ketiga adalah pendidikan bagi warga negara. Berapapun yang dibutuhkan oleh warga negara, negara harus mengeluarkan biayanya. Oleh sebab itu, pada 3 hal pokok ini, kita sebagai anggota legislatif harus memastikan masyarakat mendapatkan hak yang paling dasar itu, keselamatan, kesehatan, dan pendidikan. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana sinergi dan kolaboratif antar DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lain, termasuk masyarakat dalam menanggulangi PTM itu sendiri? Jadi sebenarnya kita ini tidak turun langsung ke pemerintah daerah ya, karena kita pada posisi adalah pengambil kebijakan di atas. Cuman kita selalu berkolaborasi dalam hal melayani pada masyarakat dan kita terus melakukan sosialisasi bersama anggota dari Dinas Kesehatan, dari tingkat provinsi maupun kabupaten untuk memastikan bahwa masyarakat ini paham betul dengan hak-hak yang mereka bisa dapatkan. Jadi mereka juga kita dorong bagaimana mereka bisa mengambil
juga kesempatan-kesempatan yang sudah disediakan oleh negara, sehingga nantinya program-program yang dilakukan oleh negara ini benar-benar bisa diakses dengan baik oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bu Nini. Sama-sama Mbak. Oke, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan dalam menanggulangi PTM itu sendiri. Apa saja upaya terobosan untuk mengatasi hal tersebut menurut Ibu Nini? Banyak ya, salah satunya adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat kita ini sekarang ini, masyarakat ini adalah kaum rebahan semua. Bukan hanya yang muda, yang tua pun kaum rebahan. Apalagi kalau sudah pegang HP, Masya Allah sudah kaum rebahan semuanya. Dalam artian kita ini lebih memilih untuk tinggal di rumah rebahan daripada untuk berjalan-jalan. Padahal yang namanya penyakit menular salah satunya ini disebabkan karena kita ini tidak memaksimalkan kondisi tubuh kita untuk berjalan. Sekarang ini kalau hal yang paling mendasar adalah kita bergerak kan Mbak, untuk membiasakan bergerak, berolahraga dan sebagainya. Kalau di kota ini ada komunitas-komunitas yang mereka melakukan target untuk berjalan kaki 10.000 langkah dalam sehari. Dan yang terpenting adalah kebiasaan di keluarga. Kebiasaan di keluarga itu yang paling penting. Apa yang kita makan. Jadi komplainnya biasanya bagaimana kita mau makan sehat. Orang kita itu orang yang tidak punya. Padahal makanan sehat itu sebenarnya tidak harus mahal. Pagi tempe goreng. Siang oseng-oseng tempe. Malam tempe bacem. Nah ini pun juga sebenarnya sudah sehat. Karena sebenarnya toh kita kalau di kampung ini nanam sayuran di halaman rumah pun juga bisa. Bayangkan kalau di kota gimana mau nanam sayuran. Orang rumahnya aja tidak ada jendelanya, contoh seperti itu. Jadi sebenarnya bisa mulai dari yang ranah paling kecil, yakni keluarga, untuk membiasakan hidup sehat. Oke, luar biasa. Mungkin kita akan bergeser ke Pak Amir. Mungkin ada tambahan terkait upaya terobosan dari tantangan-tantangan terkait PTM itu sendiri, Pak Amir? Iya, saya kira karena tadi sudah kami sampaikan bahwa PTM ini kecenderungannya, trennya ini meningkat dari tahun ke tahun dan di masa depan ini diprediksi akan semakin meningkat karena melihat gaya hidup masyarakat yang saat ini seperti ini disebut oleh Doni, oleh Ibu Dr. Nia tadi sebagai kaum rebahan kan gitu. Maka untuk itu tadi kami sampaikan upaya promotif dan preventif yang jauh lebih murah, lebih ringan ini menjadi salah satu solusi. Kalau sudah sampai ke rumah sakit, sampai ke operasi pasang ring jantung, ini sudah ratusan juta, sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta. Untuk itu kita akan terus menguatkan yang pertama di jajaran puskesmas, pustu, terus posyandu dan sebagainya untuk menguatkan pelayanan di promotif dan preventifnya. Kami berterima kasih, ini terus akan kami kuatkan terutama dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama di SDM-nya. SDM ini harus cukup tidak hanya dari jumlahnya, tapi juga kompetensinya. Terus yang kedua tadi kami mendapatkan luar biasa support dari peralatan kesehatan yang tidak hanya di rumah sakit dan juga di puskesmas, karena ini sangat penting sarana prasarana yang luar biasa di puskesmas untuk menguatkan preventif dan preventifnya. Terus kemudian penganggaran yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Dr. Nia jadi saat ini mendapatkan alokasi yang cukup karena ini problem kesehatan menjadi prioritas tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di Kabupaten Banyuwangi. Dan jauh yang lebih penting adalah bagaimana upaya kesehatan ketika sumber dayanya sudah cukup, ketika tenaganya, ketika peralatannya dan infrastrukturnya sudah cukup, maka kita akan menguatkan upaya kesehatan, meningkatkan aksesibilitas, terutama mendorong bagaimana masyarakat meningkatkan kesadaran dan kemauannya untuk hidup sehat. Upaya-upaya yang murah ya ini akan menjadi ujung tombak di dalam upaya kesehatan. Kalau di beberapa kabupaten mungkin belum ada, kalau kami di Kabupaten Banyuwangi ada yang namanya Mall Orang Sehat. Mall Orang Sehat itu kami berharap masyarakat warga ini datang ke puskesmas tidak dalam keadaan sakit. Kami berharap datang ke puskesmas dalam keadaan sehat untuk cek kesehatan, untuk berkonsultasi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Misalnya karena TB paru misalnya, maka apa yang dilakukan untuk pencegahan, untuk rumahnya menjadi lebih sehat dan sebagainya. Nah ini yang terus kami upayakan bagaimana upaya kesehatan itu menjadi jauh lebih mendekatkan masyarakat dan menjadi
bagian dari yang diprioritaskan di promotif dan preventifnya. Kami terus mengantisipasi bagaimana pengobatan, bagaimana di kuratifnya akan kita kuatkan, tapi fokusnya pada promotif dan preventif. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Amir. Pada intinya ya, masyarakat juga jangan menunggu sakit kalau mau ke puskesmas. Silakan ke puskesmas itu pada keadaan sehat pun diperbolehkan seperti itu, malah dianjurkan. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab bersama para audien. Silakan yang ingin bertanya untuk bisa mengangkatkan tangannya. Oke, mungkin ya Ibu, sisi kanan dan sisi kiri. Saya Ibu Lina Kusmawati dari unit MA Al-Amiriyah mau bertanya kepada Ibu nih. Terkait dengan kaum rebahan tadi. Kita itu bukan sekedar rebahan, tapi kadang mencari berita. Berita yang kita baca itu ya kita tidak tahu benar atau tidak, atau biasa disebut dengan berita hoak. Terkait dengan PTM ini, apa yang harus kita lakukan menanggapi atau menyikapi berita-berita hoak yang kita peroleh seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu. Silakan untuk sisi sebelah kanan, silakan untuk. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Inayah dari unit SMP Plus Darussalam. Tepuk tangan untuk SMP Plus Darussalam. Terima kasih. Yang perlu kami tanyakan ini khususnya kepada beliau Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Pak Amir. Jadi ketika kita mau melakukan proses pemeriksaan dini secara rutin, itu kita kapan Pak dan di mana? Dan yang kedua yang perlu kami tanyakan, tapi ini tolong Pak jangan bilang siapa-siapa. Untuk pertanyaan kedua ini, ketika kami proses pemeriksaan itu kira-kira bayar apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, Bapak. Kalau pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan kalau membaca berita seperti itu? Yang harus dilakukan, letakkan HP-nya, bangun dan bergerak olahraga. Karena PTM ini cara mengatasinya bukan dengan membaca berita. PTM ini cara mengatasinya dengan bergerak dan berolahraga. Mengatasinya dengan bergerak dan berolahraga. Jadi harus bergerak dan berolahraga. Tapi untuk kesehatan mental, tadi kan cerdik itu salah satunya adalah mengelola kesehatan mental. Kalau terkait dengan berita-berita hoax itu adalah jangan semua berita itu di-sharing. Kunyah dulu semua berita, dikunyah apakah itu baik atau tidak, apakah salah atau benar. Kira-kira kalau saya sebarkan, ini berita ini sudah yakin benar atau tidak. Kalau sudah yakin benar, kira-kira kalau saya sampaikan ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya ya udah tidak perlu di-sharing ke yang lainnya. Kalau kira-kira tidak benar ya, kalau tidak yakin itu benar ya tidak perlu di-sharing. Bagaimana tahu itu baik benar atau salah? Ya membaca. Banyak-banyaklah membaca biar tahu itu benar atau salah. Begitu saya pikir. Ya, pertanyaan kedua, kapan dan di mana pemeriksaan untuk pencegahan penyakit tidak menular? Yang pertama kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa upaya 5 langkah itu sudah kami launching. Kami berharap ini bisa disosialisasikan dan dibudayakan oleh seluruh desa. Maka waktu itu di launching ini menjadi kampung cerdik. Jadi setiap RW, setiap kampung, basisnya kampung, itu bisa melakukan deteksi dini, diminta waktu itu support pemeriksaan hipertensi itu dilakukan oleh para kader. Jadi kalau selama ini tahu hipertensi apa tidak,
tahu apakah tensi masing-masing warga itu di atas 140, di bawahnya itu di atas 90, kalau di atas 140 bawahnya 90 itu sudah dikategorikan hipertensi. Kalau yang dulu, yang sementara ini itu dilakukan di puskesmas oleh tenaga kesehatan. Maka kami berharap ini bisa dilakukan secara masif di setiap kampung. Harapan kami nanti setiap RW itu menjadi kampung cerdik, maka pemeriksaan satu hipertensi, kadar gula, asam urat, dan kolesterol itu di kampung cerdik di masing-masing RW masing-masing oleh para kader. Saat ini percontohannya satu desa, satu kampung cerdik dan dibina oleh teman-teman dari Puskesmas Kabupaten Banyuwangi. Ada 45 puskesmas yang mendampingi 217 kampung cerdik. Nah, kalau lebih dari itu, ada lebih dari 4 indikator itu, pemeriksaan pencegahan untuk kanker serviks dengan sadari dan sebagainya, kanker payudara. Nah, ini bisa dilakukan di puskesmas. Puskesmas sudah cukup peralatannya yang disampaikan oleh Ibu Nihayatul Wafiroh tadi, bahwa sudah menggunakan USG yang disupport dari Kementerian Kesehatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian datang ke puskesmas secara gratis bisa dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan yang di Kampung Cerdik sudah dilakukan, nanti ini bisa dilakukan di tingkat puskesmas di 40 puskesmas se-Kabupaten Banyuwangi. Oke, luar biasa ya, informatif sekali. Baik, pemirsa, sebelum kita menutup acara talkshow Bincang Sehat kita kali ini, kita akan mendengarkan closing statement atau pesan sehat dari kedua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin kepada Pak Amir, silahkan untuk memberikan pesan sehat kepada pemirsa yang sedang menonton talkshow ini. Iya, pemirsa, sehat itu bukanlah segalanya. Tapi tanpa sehat maka segalanya menjadi tidak bermakna. Dulu Dirjen WHO menyampaikan health is not everything, but without health everything is nothing. Maka inilah yang kemudian dengan upaya yang sederhana, dengan 5 langkah cerdik ini kita berharap kita menjaga kesehatan kita, dan kita berharap kalau kita kemudian sehat maka menjadi lebih produktif dan semuanya menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Selanjutnya, dari narasumber kedua kita, Bu Nini, untuk bisa memberikan pesan sehatnya kepada masyarakat Indonesia ya yang sedang menyaksikan talkshow kita pada sore hari ini. Mari berlaku sehat mulai dari pikiran kita sehat, pola pikir kita sehat, perilaku kita sehat, dan lingkungan kita sehat. Insya Allah semuanya juga harus dimulai dari iman kita yang sehat juga, dan juga pergaulan kita yang sehat, lingkungan kita yang sehat, semuanya pasti akan sehat semuanya. Singkat dan jelas, tentunya informatif, seperti itu ya pemirsa. Dan pemirsa, untuk mencegah bahaya penyakit tidak menular, lakukanlah deteksi dini dan germas atau gerakan masyarakat sehat, serta melakukan cerdik yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita hari ini. Dan pemirsa, diperlukan upaya strategi dan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat dalam mempraktikkan perilaku hidup sehat. Kegiatan talkshow ini mengangkat upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan mitra kerja, yaitu Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencegahan dan penanganan PTM, dan mengedepankan edukasi program kesehatan lainnya sebagai perwujudan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Dan pemirsa, bagi Anda yang memerlukan informasi maupun pertanyaan kesehatan mengenai kesehatan, silakan menghubungi layanan Halo Kemkes di nomor 15567. Kunjungi juga berbagai kanal informasi Kemenkes lainnya seperti website di kemkes.go.id, akun-akun medsos Kemenkes seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Atau bisa juga mendengarkan radio streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan pemirsa, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Bidori Autaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ajak kakek dan nenek ke suatu tempat yang menyenangkan. Menyenangkan?
Apa lebih menyenangkan dari liburan? Kita akan pergi mengecek tekanan darah kakek dan nenek. Apa perlu? Kenapa? Karena kami sayang kakek dan nenek. Dan kami ingin kakek dan nenek menemani masa depan kami. Acara ini dipersembahkan oleh